Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Hadratul kiram wal muhtaram syekhuna wa mursiduna Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul. Dengan barakah karamah beliau, alhamdulillah, di sore hari ini kita sama-sama diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut bergabung di manaqib online. Untuk itu tidak ada kata yang dapat kita limpahkan kecuali puji dan syukur yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah selalu mensori teladan, selalu ingin ikut bersama kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas materi lebih jauh, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala buat keberkahan dalam suasana Maulid Mamih tercinta. Semoga tetap diberikan panjang usia, sehat, kaya raya, banyak rezekinya, berkah segalanya, selamanya, semuanya. Beliau bisa meraih kesenangan, senang di sini, senang di sana, di mana-mana hatinya senang. Berkah karomah guru agung kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, alhamdulillah tentunya dengan bertemu guru mursyid, kolbu kita terus berzikir mengingat Allah dengan zikir yang sudah ditalkinkan. Nah, mulai wajah kita terlihat celing-celing ya. Walaupun mungkin masih ada yang buram. Kenapa buram? Bisa jadi kebanyakan mikir, bukan kebanyakan dikir. Banyak mikir cicilan daripada dikir. Jadi buram ya. Nah, untuk itu kita secara keilmuan mengenal tentang iman, Islam, dan ihsan. Di mana ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka taroh. Ini menggambarkan bahwa ibadah kita itu bukan hanya sebatas syariat, tapi juga harus tenggelam di dalam hakikat. Nah, dalam ranah hakikat pun ada yang ibadah baru seakan-akan, tapi ada yang ibadah sudah bersamanya. Kita bertemu dengan guru mursyid di generasi kemursidan ke-38 ini,
Alhamdulillah luar biasa. Di awal dikir kita sudah berdoa dengan doa tambahan dari guru mursyid ke-38 ini, wa'atini ma'aka abada. Nah, kita memohon kepada Allah agar dalam perjalanan hidup ini kapan saja, di mana saja, sedang apa saja bersama, selalu bersama dengan Allah. Ya. Bukan hanya seakan-akan melihat Allah, tapi kita luar biasa lewat wasilah pengersa Abah, bukan lagi diajak seakan-akan, tapi sudah diajak untuk bersamanya. Ya. Bedanya apa? Karena begini, kalau seakan-akan melihat, ya kadang-kadang kan mata kita masih jelalatan. Berbeda kalau sudah bersamanya, nempel terus kalau sudah bersamanya. Ibarat anak kecil yang digandeng, ya, dibawa jalan kemana-mana. Kalau sudah dipegang erat, insya Allah selamat. Ya. Tapi kalau lepas dari pegangan, ya, sibuk mengejar urusan dunia, mata jelalatan ke sana kemari, ini bisa jadi tersesat. Nah, untuk itu alhamdulillah ya, kita bertemu dengan guru mursyid lewat bimbingannya ini, perjalanan kita terus terarah karena kita diagendakan terus untuk selama wa'atini ma'aka abada. Lewat apa itu? Lewat tiket yang sudah kita dapatkan, yaitu talqin dzikir. Ya. Orang pun banyak yang bertanya, kenapa kita sih harus talqin gitu? Nah, talqin itu seperti kita beli tiket di jalan tol. Nih kalau kita jalan kaki lewat gang atau lewat jalan umum, ya bisa jadi sampai juga. Tapi sampainya kapan? Sampainya kapan? Ya. Bisa jadi pas kaki sudah loyo atau pas umur sudah habis baru sampai. Beda dengan talqin dzikir. Talqin dzikir ini jalan pintas, jalan tol. Nah, terus kenapa ini? Banyak ikhwan yang sudah punya tiket tol, sudah ditalkin, tapi ternyata mobilnya mogok. Ya, mogoknya di depan pintu gerbang tol. Kenapa kok mogok? Sehingga tidak sampai-sampai. Nah, ini bisa jadi dikirnya atau bensinnya habis. Atau mesinnya karatan. Kok bisa mesinnya karatan? Ya bisalah. Ikhwan juga apa yang kita rasakan selama ini, ya bisa jadi kita melakukan maksiat batin, maksiat dohir. Nah, maka maksiat yang kita lakukan itu bisa jadi menjadi karat atau bisa jadi menghabiskan bensin kendaraan jasad kita untuk sampai kepada Allah. Nah, dalam hal ini maka gaspol lagi dikirnya. Ya, gaspol lagi terus, zikirnya mantapkan. Insya Allah kalau kita sering sohbah ke pengersa Abah, ya, kapan-kapan agendakan sohbahnya berjamaah duhur di madrasah atau berjamaah asar, maghrib, isya atau subuh ya ikut di madrasah. Nanti kita akan tercas lagi, menjadi gas-gas lagi gitu, dikirnya. Karena Abah mengajarkannya seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya apa yang kita tahu ya dari ungkapan-ungkapan guru kita pengersa Abah. Kenapa dikir itu mesti istiqomah, mesti gaspol? Karena dikir itu seperti sabun. Ya. Hati kita ini penuh daki. Daki kesombongan, daki pamer, ya. Daki bahkan daki merasa paling suci, paling istimewa. Ya. Nah,
Oke lah, banyak orang mandi pakai sabun, tapi hanya sepintas-sepintas saja. Berbeda kalau betul-betul digosokin dan lain sebagainya sampai bersih. Nah, dikir juga sama. Kalau dikir ini sama seperti sabun, maka dikir ini bisa mensucikan jiwa, membeningkan kolbu, ya, dari karat-karatnya. Kalau dikirnya benar sesuai metode, sesuai cara, kaifiah dan aturan, biwudu'in tamin, bisautin qawiyin, bidorbin sadid, ya. Kita punya wudu dengan suara, dengan tenaga, dengan gerakan. Luar biasa. Diolah kita menjadi manusia yang sehat, dohir sehat, batin dengan dikir itu. Karena dalam dikir itu ada olahraga, ada olah rasa, olah rasio. Raganya diolah, rasanya diolah, rasionya diolah. Maka dengan dikir itu ya sehat jasadiahnya, ya sehat intelektualnya, sehat spiritualnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Para ikhwan yang selalu menempuh jalan kesucian, ya, yang sudah mendapatkan anugerah talqin dzikir, alhamdulillah. Kita ini sudah dibersamakan oleh guru agung kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu indakaroni, sebab Allah menyebutkan dengan tegas dan jelas aku bersama, ya, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita butuh zikir? Ya karena kita hidup di dunia ini, di jasad ini, hidup di rumah kontrakan. Ya. Jasad ini kontrakan. Sedang ngontrak. Semua orang yang hidup di dunia ini sedang ngontrak. Namanya kontrakan, pemiliknya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah. Bisa mengusir kita kapan saja. Tidak ada pakai surat peringatan baik SP 1, 2 atau tidak. Tiba-tiba saja. Waktunya habis, silahkan keluar. Ya, maka ada yang dijemput, ada yang didudut. Ikhwan itu pasti, ya, mesti dijemput oleh malaikat, bukan didudut. Ya. Nah, maka pertanyaannya kemudian adalah, pas kita keluar dari kontrakan, dari jasad ini, ya, sudahkah kita punya rumah pribadi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih gelandangan? Karena selama kita diberi kesempatan hidup, sibuk renovasi rumah kontrakan, renovasi jasad, biar glowing, pakai skincare yang mahal, dan lain sebagainya. Wah, subhanallah. Sementara rumah abadi tidak diperhatikan. Nah, maka dalam hal ini, mumpung kita masih bisa bernapas, ya, bernapasnya gratis lagi, tidak pakai tabung oksigen. Yuk, kita dikirnya gaspolkan lagi. Istiqomahnya dikir. Istiqomahkan lagi manakibannya. Keluarga yang belum talqin dikir, ayo kita motivasi. Ajak untuk ikut berdikir, untuk ikut menerima talqin zikir. Karena talqin dikir itu adalah kalau makanan mau masuk ke dalam perut harus buka mulut. Nah, buka mulut itu adalah talqin dikir. Ya, talqin dikir. Maka insya Allah dengan talqin dikir kita akan merasakan nikmatnya membangun kebersamaan dengan Allah. Sehingga perjalanan hidup kita kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dinikmati, dijalani, disyukuri. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mami, ya, yang cantik, yang solihah. Semoga terus istiqomah bisa menikmati, menjalani, dan mensyukuri sisa-sisa hidup ini. Membangun kebersamaan dengan Allah, dan tentunya kita semua pun sama ingin diakui murid jadinya pangersabah
untuk selalu istiqomah mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.